Shalom. Halo teman-teman semua. Kita kembali lagi dalam chapel kita minggu ini. Dan aku percaya bahwa teman-teman semua di rumah, juga guru-guru siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Tapi sebelumnya aku mau bacain satu ayat dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini kita gak perlu khawatir, gak perlu takut tentang apapun juga, karena kita udah punya pegangan nih kalau Tuhan itu perlindungan kita dan penolong kita dalam kesesakan kita. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu di dalam kita doa. Berdoa semuanya. Tuhan, terima kasih telah membawa kami semua di sini. Kami tahu keadaan sedang tidak baik, tapi kami percaya kalau Engkau akan terus dan terus membimbing kami kemanapun kami pergi, Tuhan. Sekarang kami akan mulai memuji nama-Mu, Tuhan. Berkatilah kami dan berkatilah orang-orang yang kesusahan di luar sana, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuat dahsyatnya Allah kita, Dia berkuasa atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sama-sama kita katakan, Tuhan Allah kita. Kasih kelapa yang meriah buat Tuhan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau tempat kami berlindung, Tuhan.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau yang selalu bersamaku. Kau yang ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di dalam kesesakan kami, dalam bahagia kami Tuhan, dalam sukacita kami Tuhan. Dan dalam keadaan apapun Kau selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan sedalam hati kami juga Engkau yang mengerti ya Tuhan. Bahkan mungkin diri kami sendiri tidak mengerti Tuhan, tapi Engkau yang mengetahui setiap apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, karena kami punya satu pengharapan yang pasti bahwa Engkau yang selalu akan menemani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan bisa menempel dalam kehidupan kami dan bisa kami lakukan Tuhan. Kami bisa berbuah banyak dan bermultiplikasi. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam chapel yang terakhir di dalam semester ini. Saya bersyukur sepanjang 1 tahun ajaran yang baru yang sudah lewat, maksud saya ya, walaupun serba terbatas, online, teman-teman di rumah, pandemi ini juga rasanya kayak nggak kelar-kelar. Tapi teman-teman, hari ini kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena ada pimpinan dan ada penyertaan Tuhan juga buat setiap kita. Nah, hari ini teman-teman di dalam chapel terakhir di semester ini, Kalung mau menyampaikan dan mengingatkan kembali, menegaskan satu kali lagi, teman-teman, sepanjang semester ini kita sudah belajar tentang satu karakter yang sangat penting, yaitu apa? Ketaatan. Nah, menjadi seorang murid, ya, itu sangat erat dengan ketaatan, teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang suka berpikir menjadi seorang murid itu adalah belajar, dan belajar. Nah, tapi banyak orang yang suka lupa bahwa belajar itu untuk apa? Ada orang yang belajar untuk dapat nilai, banyak orang belajar hanya untuk tahu, banyak belajar hanya untuk supaya apa? Supaya nggak diomelin. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat lagi kembali kepada esensi, artinya menjadi seorang murid, artinya menjadi seorang pembelajar adalah apa, teman-teman? Ya, saya belajar supaya saya bisa melakukan. Saya belajar supaya saya bisa mempraktekkan apa yang diajarkan. Saya belajar supaya apa yang saya pelajari bisa berguna, ya, untuk membangun kehidupan saya, sehingga saya bisa melakukan apa yang semestinya saya lakukan. Nah, teman-teman, menjadi seorang pembelajar sangat erat tentunya dengan ketaatan. Coba bayangin aja kalau seorang yang bilang katanya belajar, tapi dia nggak praktekin, dia akan bosen, teman-teman. Kenapa? Karena nggak akan ada sukacita di situ. Dia akan merasa jenuh. Buat apa saya belajar, kayak nggak ada gunanya. Contoh teman-teman, sekarang kan di YouTube banyak DIY ya, betul ya. Video tutorial, bikin kue, bikin slime, bikin apa macem-macem. Mungkin teman-teman di SMA udah nggak bikin slime ya. Tapi ada mungkin yang enggak kak, saya nggak bikin, tapi saya nggak bikin untuk main, tapi saya bikin untuk jualan. Boleh juga teman-teman, jualan di TikTok dan segala macemnya gitu ya. Nah, tapi teman-teman, poinnya adalah gini. Coba sekarang kalau di dalam video DIY itu, teman-teman setiap hari cuma nonton aja cara membuat kue, cara membuat kue yang seperti ini. Ya, nonton teman-teman seminggu, 1 bulan, tapi teman-teman nggak mempraktekannya. Nah, teman-teman betah nggak kayak gitu? Pasti nggak betah, betul ya? Pasti teman-teman merasa jenuh. Pasti teman-teman, iya sih seneng waktu ngeliat, wah ternyata bisa ya bikin kue kayak gini. Tapi teman-teman bandingkan, coba kalau engkau dalam ketaatan, engkau mempraktekannya.
engkau mempraktekannya. Kan video tutorial pasti ngomong gini, saya percaya kamu juga bisa membuatnya, ayo lakukan. Nah, terus mungkin kalau kalian pikir, enggak, gue gak mau taat. Nah, pasti teman-teman gak praktekkan, dan akhirnya apa? Teman-teman akan jenuh. Tapi kalau engkau praktekkan, engkau lakukan, dan waktu kue itu benar-benar jadi, teman-teman, itu bukan hanya cuman kelihatan di dalam video, tapi teman-teman bisa pegang, bisa makan, bisa rasakan, dan apalagi itu akan membuat teman-teman menjadi semangat, membuat teman-teman jadi apa? Belajar itu menjadi sesuatu yang memberi hasil. Nah, teman-teman, itulah yang poin yang sangat penting. Sebagai seorang murid, saya butuh apa? Saya butuh belajar taat. Saya butuh ketaatan untuk menjadi bahkan seorang murid. Nah, ini sangat penting, poin yang sangat penting. Banyak orang suka miss hal ini. Makanya teman-teman, banyak orang yang pikir kayak beberapa kalian nih yang kelas 12, sebentar lagi udah mau masuk kuliah, suka berpikir, kuliah udah bebas, guru nggak ada yang ngejar, apalah segala macem, nggak akan dikejar-kejar devotion segala macem, nggak akan ditanya-tanya, ya dosen ngajar lu nggak mau denger, biarin teman-teman, ya. Dan mungkin ada orang-orang yang bilang, asik banget jadi mahasiswa, namanya juga udah mahasiswa, betul ya. Nah, tapi teman-teman, itu salah. Menjadi seorang mahasiswa artinya, teman-teman, engkau adalah menjadi seorang yang sudah mengerti bahwa engkau adalah pembelajar sampai seumur hidupmu. Seorang mahasiswa, dia akan tahu, teman-teman, bahwa tanggung jawab belajar itu bukan di dosennya, tetapi di saya. Dan waktu saya nggak taat, saya nggak pelajarin, saya nggak praktekin, teman-teman, yang rugi bukan dosennya, tetapi adalah saya. Nah, begitu juga teman-teman, masa belajar itu nggak selesai cuma di SMA, nggak selesai cuma di kuliah, tapi sepanjang hidup kita adalah seorang murid. Yesus berkata di dalam Matius 28, supaya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan, ya, murid Yesus. Nah, hari ini sebelum membawa semua bangsa jadi murid Yesus, apakah saya adalah seorang murid? Nah, kalau saya adalah seorang murid, karakter yang paling utama adalah apa? Yang menandakan bahwa saya adalah seorang murid, yaitu ketaatan. Nah, teman-teman, sekali lagi, waktu bicara ketaatan, kalau tahu, kalau ngomong taat tuh kayaknya rugi banget, kayaknya berat banget. Tapi sepanjang semester ini kita udah belajar tentang satu tokoh yang hari ini saya juga mau ulang, yaitu tentang Abraham. Kita melihat bagaimana di awal semester, waktu kita mungkin ada yang belum tahu, yang berpikir, Abraham itu dari awal udah taat. Kak, jangan ajarin Abraham dong tentang kepada kita, bandingin kita sama Abraham, jauh banget. Tapi teman-teman, ternyata lewatin perjalanan Abraham, kita lihat detil demi detil, kita melihat ketaatan Abraham itu tidak tiba-tiba luar biasa. Awalnya dia juga taatnya gak sempurna, tapi itu juga yang menjadi poin yang sangat berharga, teman-teman. Nah, seperti engkau dan saya, dan seperti Abraham, Tuhan tahu di awal kita gak bisa taat sempurna. Tetapi menariknya apa, teman-teman? Tuhan tetap melakukan perjanjiannya bersama kita. Tuhan tetap menginvite kita untuk menjadi pribadi yang bekerja sama dengan Dia. Nah, makanya teman-teman, 3 poin yang hari ini saya mau tegaskan lagi tentang pembelajaran hidup Abraham, bagaimana dia menjadi pribadi yang taat. Hari ini saya berdoa dalam waktu singkat ini, teman-teman, kita bisa menangkapnya dan membawanya di dalam hidup kita. Nah, poin pertama, teman-teman, kita mau belajar dari Abraham. Apa yang kita butuh tangkap dari seorang Abraham? Bagaimana sampai dia bisa menjadi pribadi yang begitu taat? Yang pertama adalah apa, teman-teman? Yang pertama adalah Abraham adalah orang yang menerima dan memegang perjanjian dengan Tuhan. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Saya nemuin di dalam pelayanan saya menemukan banyak alasan anak muda itu taat. Salah satunya contoh, teman-teman, orang taat, dia lihat siapa yang suruh dia taat. Dia lihat apa yang disuruh, ya. Kalau dia ngelihat, yang nyuruh kayaknya nggak keren, nggak cukup oke, nggak cukup meyakinkan buat saya nggak mau taat, nggak usah, gitu ya. Ngapain lu suruh-suruh gue? Ngapain? Emang lu ngajarin gue begini? Lu bisa, ya. Dia banyak alasannya. Contoh, teman-teman, engkau sedang belajar tentang apa? Tentang bagaimana
belajar bisnis ya. Mungkin papamu ngajarin, tapi mungkin karena kamu nggak suka sama papamu, kamu bilang, papa emang bisa bisnis, papa bisnis aja gagal terus. Nah teman-teman, ya itu salah satu. Engkau melihat siapa yang ngomong, nah sehingga engkau nggak taat. Ada lagi berbagai anak muda yang suka apa? Taat tuh dia hitung-hitung, dia bisa atau nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, dia katanya bijak teman-teman ya. I pick my fight katanya. Jadi dia memilih, kalau aku lihat aku nggak bisa taat, aku susah taat, mendingan nggak usah lakuin dari awal. Nah teman-teman, pikiran kayak gitu juga nggak benar. Itu akan membuat teman-teman menjadi orang yang kehilangan banyak kesempatan di dalam hidupmu. Nah ada lagi orang yang taat karena terpaksa, ya karena disuruh, karena diforsir dan segala macam. Ada juga lagi yang apa? Taatnya karena apa? Karena pembuktian diri. Nah, macam-macam teman-teman. Nah hari ini kita butuh menemukan kenapa saya taat. Alasannya cuma satu, karena ada perjanjian dengan Tuhan. Tuhan berjanji sama kita. Karena itu saya mau taat. Nah teman-teman, di dalam kompak-kompak berapa minggu yang lalu kita udah menangkap taat sama orang tua itu mengandung janji Tuhan. Ya kita akan mengalami ada janji Tuhan di situ apa? Umur panjang ya, dan kita akan disertai oleh Tuhan. Habis itu apa? Kita taat sama pemerintah. Kita nggak akan takut. Ya ada cerita teman-teman, satu orang yang saya muridin, karena dia nggak punya SIM, kemana-mana dia khawatir. Apalagi belakangan kalau teman-teman perhatiin di klaster, baju seragam satpam ganti jadi berwarna seperti polisi. Jadinya setiap kali dia pulang dia tiba-tiba was-was, aku nggak punya SIM. Nah saya bilang sama dia, ya damai sejahtera kamu lebih mahal ya daripada kamu bikin SIM. Lebih baik kamu taat. Nah waktu dia taat, sekarang dia penuh damai sejahtera teman-teman. Dia nggak takut salah lagi. Ya engkau taat kepada apa? Pemimpinmu, pembinamu ya, karena mereka adalah orang yang berjaga-jaga atas hidupmu. Itu juga ada janji teman-teman. Nah kita mau belajar seperti Abraham. Dia memegang perjanjian dengan Tuhan. Janji Tuhan apa yang dia terima? Tuhan berjanji bahwa dia akan memakai Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan dia bahkan berjanji di Kejadian 17, ya anak dia, spesifik, dia bilang Ishak, bukan Ismail teman-teman. Ya, melalui Ishak perjanjian Tuhan itu akan terjadi kepada bangsa-bangsa. Nah, Abraham pegang janji itu teman-teman. Dia memegang, dia menerima, dan dia memegang janji itu. Nah, dari mana kita tahu? Di dalam Kejadian 22, ini adalah kisah yang sangat luar biasa di mana Tuhan suruh Abraham persembahin Ishak dan dia menunjukkan ketaatannya di sana, teman-teman. Kejadian 22 ya ayat 3 bilang kayak gini. Waktu setelah Tuhan suruh Abraham persembahkan Ishak, langsung loh teman-teman. Ayat 3 bilang, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledai, memanggil 2 orang bujang berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham pada 2 bujang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Menarik teman-teman. Coba lihat. Dia bilang apa? Kami akan sembahyang. Dia nggak bilang tentang, gue akan pergi dan korbanin anak gue. Enggak. Dia akan sembahyang. Dia akan apa? Dia akan melakukan. Dia akan taat. Dia sedang fokus kepada perjanjiannya. Dan menarik. Habis itu dia bilang apa? Sesudah itu kami. Wow, dia bilang kami loh teman-teman. Kami kembali kepadamu. Nah, kenapa Abraham begitu luar biasa di dalam ketaatannya? Dia tahu teman-teman. Dia pegang janji Tuhan. Bahkan di Ibrani dikatakan apa teman-teman? Abraham itu gak ragu persembahan Ishak. Kenapa? Karena dia yakin Tuhan itu sanggup menghidupkan Ishak sekalipun dia dikorbankan. Nah makanya tidak ada keraguan di dalam kehidupan Abraham. Nah teman-teman mungkin bertanya, kak itu kan Abraham. Itu kan Abraham, Tuhan ngomong langsung sama dia. Nah tapi teman-teman, kan kita udah belajar, Abraham itu juga gak tiba-tiba taat sempurna. Dia berulang kali gagal. Tapi teman-teman, Allah terus-menerus mengadakan perjanjian sama dia. Nah, balik lagi, teman-teman bilang, ya itu Abraham. Tapi teman-teman, di dalam Ibrani 1, setelah pada masa lalu, setelah melalui berbagai cara,
Tuhan berbicara kepada kita melalui para nabi, ya, dan berbagai cara. Tetapi pada zaman akhir ini, nah zaman akhir loh teman-teman, Tuhan berbicara kepada kita, kepada saya dan teman-teman melalui perantaran apa? Perantaran anaknya, teman-teman. Nah, jadi hari ini teman-teman gak perlu nunggu-nunggu Tuhan bicara sama kalian seperti Tuhan bicara sama Abraham. Tapi lihatlah apa yang Yesus katakan terhadap kalian. Nah, ini sangat penting. Kak, tapi kan Yesus udah di surga, Kak. Teman-teman dapat janji Tuhan dari mana? Dari firman Alkitab. Mazmur 119 ayat 11 bilang apa? Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Nah teman-teman, di dalam hatimu engkau butuh menyimpan janji Tuhan. Ya, mungkin teman-teman dari kecil udah dengar firman Tuhan, tapi teman-teman gak pernah ngambil personal firman Tuhan itu buat hidupmu. Nah itu artinya di dalam hatimu gak tersimpan janji apa-apa. Sama sekali gak ada janji apa-apa. Nah makanya teman-teman akan pasti susah untuk taat. Apalagi teman-teman disuruh sama orang yang teman gak suka. Ya, tapi kalau teman-teman engkau taat karena janji Tuhan, orang, situasi yang gak menyenangkan itu gak akan menghentikan kamu. Karena kamu tahu yang memperhitungkan ketaatanmu itu adalah Tuhan sendiri. Ya, nah jadi hari ini teman-teman, jangan anggap waktu engkau mendengar firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Teman-teman perlu ambil itu, tapi take it very personal. Kayak contoh di dalam Matius dikatakan apa? Engkau adalah garam dan terang dunia. Teman-teman take personal nggak janji itu? Atau teman-teman, enggak lah, gue mah ya ngomong berdampak, enggak lah boro-boro. Ya gue yang ada gue biang kerok, gue biang masalah, troublemaker. Nah tapi teman-teman, ada janji Tuhan yang bilang apa juga? Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Nah teman-teman, saya percaya setiap kalian ada janji Tuhan yang tersedia buat kalian. Poin kedua, kita mau belajar dari Abraham apa teman-teman? Kalau tadi yang pertama dia memegang perjanjian, tetapi dia yang kedua apa teman-teman? Dia nggak cuman megang doang. Dia nggak cuman oke, gue dapet janji Tuhan, habis itu gue santai-santai aja nunggu janji Tuhan digenapin. Ya, nggak seperti itu teman-teman. Tapi dia apa? Dia mulai melangkah sesuai dengan iman. Dia melangkah sesuai dengan apa yang dia percaya jadi janji Tuhan buat hidup dia. Nah, di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dibilang gini, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Nah, teman-teman perhatiin. Satu, Abraham dia sudah waktu dia terima janji Tuhan, dia menerima perintah Tuhan, dia langsung lakukan. Nah, tapi di tengah jalan teman-teman, setelah dia berjalan, Ishak mulai nanya. Ishak nanya, "Bapak, api udah ada, kayu udah ada, tapi mana anak dombanya?" Nah teman-teman coba bayangin kau adalah Abraham waktu itu. Mungkin kau akan apa? Nyesel. Kasihan banget, gue mau jawab apa sama anak gue? Masa gue mau bohong sama dia? Atau apa? Gak mau kasih tahu sebenarnya, takut Ishak lari lah segala macam. Nah teman-teman, tapi jawaban Abraham menunjukkan bagaimana Abraham melangkah pun dengan iman. Dia nggak nunggu-nunggu teman-teman. Dia nggak nunggu-nunggu apa Ishaknya ada tanda apa, nggak ada. Dia pokoknya lakukan aja. Nah itu yang menarik dari hidup seorang Abraham teman-teman. Ya, di situ dikatakan apa teman-teman? Dari jawabannya kita bisa lihat saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku. Nah teman-teman, jawaban Abraham nunjukin apa yang dia percaya. Dia percaya bahwa apa teman-teman? Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan pasti menyediakan apa yang dia butuhkan teman-teman. Makanya teman-teman hari ini, waktu teman-teman menerima janji Tuhan, teman-teman butuh melangkah dengan iman. Ya, nah teman-teman, apa janji Tuhan yang kau terima? Tadi kalau udah cerita sedikit, ada ayat yang sederhana yang bilang apa? Kau adalah garam dan terang dunia. Nah teman-teman, kau butuh melangkah dengan iman. Kalau engkau mau menjadi garam dan terang dunia, engkau butuh melihat bahwa hidupmu itu berarti. Nah, langkah yang berarti apa? Engkau butuh lihat, hidupku tuh gak untuk tujuan yang sia-sia. Nah makanya teman-teman, engkau butuh melihat kembali bagaimana kamu mempergunakan waktu. Nah itu adalah melangkah dengan iman teman-teman.
Jangan orang ngeledekin kamu, belagu amat lo, sibuk banget, sok sibuk lah. Sekarang mah masih muda, main-main aja dulu bro. Nanti waktu udah masuk dunia kerja baru. Nah teman-teman, itu artinya apa? Engkau nggak sedang melangkah dengan iman. Nah, itu salah satu contoh aja teman-teman. Melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan percaya bahwa Tuhan punya janji di dalam hidupmu. Jangan mungkin teman-teman berkata, kak, janji Tuhan. Aku ini, situasiku ini susah. Orang tuaku pemarah, orang tuaku banyak batasan, aku sendiri jatuh bangun dalam dosa, aku ini pemalas banget. Nah teman-teman, melangkahlah dengan iman. Keluarlah dari kenyamanan. Nah melangkahlah dan menyatakan imanmu. Nah seperti Abraham, dia menjawab dengan iman. Dia gak menjawab dengan ketakutan, dia gak menjawab dengan tipuan, dia gak menjawab dengan keraguan. Nah penting sekali dengan iman teman-teman. Nah yang ketiga teman-teman, ya kita melangkah dengan iman. Tapi yang ketiga, yang poin yang sangat penting juga teman-teman, ya Abraham, kenapa dia bisa menjadi pribadi yang begitu taat? Karena apa? Karena dia mengenal Allah dengan benar. Nah ini sangat penting, karena saya melihat banyak anak Tuhan mengenal Allah bukan dengan cara yang benar. Banyak anak Tuhan yang mengenal Allah dengan cara apa? Perlakuin Allah seperti apa? Perlakuin Tuhan seperti apa? Perlakuin dia seperti satu robot kucing yang yang punya kantong ajaib, yang bisa keluarin semua alat-alat, yang bisa menjawab keinginan dari dirimu, teman-teman. Ya, banyak anak Tuhan perlakuin Tuhan kayak Doraemon. Banyak anak Tuhan perlakuin Tuhan kayak Genie. Wah, kayak di lampu digosok-gosok keluar dan Tuhan adalah mesin penjawab doa saya. Nah, teman-teman, engkau butuh mengerti Allah bukan seperti itu. Tuhan bukan Tuhan yang otoriter. Tuhan adalah Tuhan yang mau melibatkan hidupmu, teman-teman. Tuhan mau engkau belajar mengenal Dia dengan benar. Bahwa Allah, Dia gak menciptakan robot, tetapi Dia mau memberi engkau pilihan. Dan waktu engkau memilih dengan benar, engkau belajar memilih dengan benar, teman-teman, engkau akan mengenal Dia dengan semakin baik. Ya, nah Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Ini yang Abraham kenal, teman-teman. Abraham kenal Tuhan sebagai apa? Dia kenal bahwa Tuhan adalah Allah yang setia sama perjanjiannya. Kalau kita lihat pembelajaran Abraham, ya anggap 5 kali Tuhan dan Abraham bikin perjanjian. Tapi tahu teman-teman, 4 kali itu yang membatalkan adalah Abraham. Tetapi teman-teman, dari situ Abraham menangkap Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji dan Dia sanggup melakukannya. Makanya teman-teman di dalam Ibrani dibilang Abraham itu gak ragu sama sekali. Dulu saya nonton film Hollywood tentang bagaimana Abraham persembahin Ishak. Itu salah banget. Langsung saya matiin di tengah jalan. Karena saya bilang ini gak alkitabiah. Di situ Abrahamnya mau persembahin Ishak karena terpaksa. Dia sedih banget. Habis itu di belakangnya ada Sarah lagi lari-lari ngejar dia. Dan dia bilang, kok lu tega persembahin anak kita? Ya teman-teman, itu sangat tidak alkitabiah. Karena di sini jelas dikatakan Abraham gak ragu sama sekali. Karena dia percaya, teman-teman, Allah yang berjanji, Dia juga yang menyediakan. Nah teman-teman, di dalam ayat yang ke-14 dibilang gini, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Yang teman-teman sering dengar, Jehovah Jireh. Wah, sekarang ada lagu yang lagi ngetren, Jireh, ya kan? Tuhan menyediakan. Teman-teman senang banget kalau dengar kata ini, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan apa? Tuhan menyediakan uang, menyediakan apa segala. Nah, itu sama aja. Nah, teman-teman, engkau perlu mengerti. Tuhan menyediakan nggak? Betul. Tuhan menyediakan sesuai janjinya. Tapi teman-teman perhatikan. Sebab itu dikatakan, sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, di dalam bahasa aslinya teman-teman, ada terjemahan yang lebih baik, yang lebih jelas buat setiap kita. Artinya apa? Dibilang kayak gini, bukan di atas gunung Tuhan, tetapi dibilang gini, di atas gunung Tuhan menyediakan. Nah makanya teman-teman, kenapa ini penting? Kita jadi ngerti teman-teman. Tuhan berjanji, betul, tugasnya dari Tuhan, assignmentnya dari Tuhan. Resource-nya dari mana? Dari Tuhan juga. Ya, Dia menyertai engkau secara kekuatan, secara kemampuan. Habis itu apa? Waktu sampai kepada tujuannya, teman-teman, semua yang engkau butuhkan
sudah tersedia di sana. Nah, seperti teman-teman, orang yang apa? Misalnya engkau diutus untuk dinas di luar kota, teman-teman. Ya, ada misalnya orang yang kerja ya, diutus 3 hari 2 malam ke kota A. Semua transport ditanggung, akomodasi ditanggung, makanan semua ditanggung. Nah, teman-teman, kalau dia pergi, betul ya. Nah, tapi teman-teman, kalau dia nggak pergi ke kota A, habis itu dia marah sama perusahaannya. Mana katanya 3 hari 2 malam akomodasi saya, makanan saya, transportasi saya akan ditanggung. Mana? Nah, perusahaannya akan bilang gini, udah disediain di sana, betul ya, di sana teman-teman. Engkau butuh apa untuk menerimanya? Engkau butuh pergi ke sana. Nah, hari ini makanya teman-teman, engkau butuh mengenal Tuhan dengan benar. Engkau butuh mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Oh, mungkin ada yang bilang, oh kok kalau gitu Tuhan nih bersyarat dong ya? Bukan dia bersyarat teman-teman. Dia adalah Tuhan yang melibatkan engkau. Ya, kan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 juga bilang kayak gitu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Teman-teman lihat, apa yang Tuhan sediakan itu adalah kasih karunia. Tetapi bagaimana engkau menerimanya? Engkau perlu iman. Engkau perlu melakukan bagianmu. Nah, bagianmu apa teman-teman? Taat. Nah, teman-teman, setelah engkau mengerti hal ini, ya, saya berdoa teman-teman bisa melihat ketaatan dari perspektif yang berbeda. Bahwa ketaatan itu bukan sebuah beban. Ketaatan justru membuat engkau bersemangat. Ketaatan justru membuat engkau semakin kuat. Ketaatan justru membawa engkau semakin melihat penggenapan janji Tuhan di dalam hidupmu. Nah, sebagai seorang pembelajar, kakak mau pesankan lagi, sampai kapan saya menjadi seorang pembelajar? Sampai seumur hidup, karena engkau adalah murid Kristus, teman-teman. Nah, hari ini kakak mau menguatkan setiap engkau. Mungkin ada yang merasa, kak, saya nih udah coba taat tapi saya gagal. Ya, kayaknya udah malas mencoba lah kak, segala macemnya. Nah, teman-teman, hari ini kisah Abraham justru jadi kekuatan buat setiap kita. Karena ternyata ketaatan kita, ya, ketaatan kita adalah sebuah perjalanan. Nggak ada yang taat sempurna. Bahkan bapak segala orang percaya, yaitu Abraham aja, dia nggak mulai langsung dengan iman yang sempurna, teman-teman. Ya, nah apa bedanya engkau dan saya dengan Abraham? Bedanya apa? Abraham tidak berhenti, teman-teman. Karena itu hari ini saya mau menguatkan setiap engkau. Mungkin di akhir semester ini engkau lihat sepanjang tahun, engkau banyak mengeluh, engkau banyak jatuh bangun dalam dosa, engkau berontak sama orang tua, engkau susah taat sama guru. Ya, gak apa-apa teman-teman. Bukan saya bilang itu bukan hal yang salah, bukan. Tetapi jangan berhenti, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan tetap mau menyembuhkan, memulihkan, dan bahkan membawa hidup teman-teman kepada penggenapan janji Tuhan bagi hidupmu. Amin. Saya mau berdoa buat setiap kalian. Saya berdoa melalui sharing singkat ini teman-teman bisa dikuatkan untuk mengikut Tuhan. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, hari ini aku berdoa buat setiap anak-anakmu. Kami bersyukur buat satu semester yang sudah lewat lagi, yang sebentar lagi akan selesai. Dan sepanjang semester kalau kami belajar ketaatan, Tuhan biar kami mulai melihat ketaatan dari perspektif yang berbeda. Bahwa Engkau bukan Tuhan yang menuntut ketaatan kami. Engkau bukan Tuhan yang memaksa kami untuk taat. Tetapi Engkau mau kami taat karena kami memegang janji-Mu. Karena kami mengenal firman-Mu. Karena kami Tuhan mengenal pribadi-Mu. Bahwa Engkau yang berjanji. Engkau juga yang akan menyediakan kekuatan yang kami butuhkan. Resource yang kami butuhkan. Karena Engkau adalah Bapa yang mau kami menggenapi janji-Mu. Engkau mau kami mengalami ketaatan, dan ketaatan itu membuat kami semangat. Bapa, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu sebagai seorang pembelajar, biar Tuhan mereka mengerti bahwa setiap hari mereka punya pilihan untuk apa? Untuk bisa berjalan semakin hari semakin mengenal Engkau. Berjalan semakin hari menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang taat. Aku berdoa buat mereka yang sepanjang tahun ini, sepanjang semester ini mungkin mengalami up and down di dalam ketaatan mereka kepada Engkau, kepada orang tua maupun pada guru. Tapi aku berdoa buat mereka Tuhan, meneruskan hati-Mu bahwa Engkau tidak menyerah atas hidup mereka.
Aku berdoa hari ini kembalilah bangkit hai anak-anak Tuhan, karena Bapa yang berjanji Dia juga adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan, biar itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. I'm who I am because of you. Whether we've known each other our whole life or just a year or two, and I'm grateful